saya, lihatlah betapa banyak umatku yang mengakhiri hidupnya di sini. Tetapi bukan karena aku, mereka semua mau di sini, tetapi karena upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mau mengendaki umatnya ada di situ, melainkan umatnya semua, anak-anaknya semua mau masuk dalam kerajaan surga. Tetapi sekali lagi saya berkata, upah dosa adalah maut. Jadi setiap kita melakukan dosa yang tidak pernah diampuni, dan dosa yang serta melakukan kekejian di mata Allah yang tidak bisa diampuni, maka maut yang ada dalam situ. Dan akhirnya saya keluar dari situ. Saya agak lama di situ, sekitar kalau saya bisa perhitungkan 3 jam atau 2 jam pada waktu itu. Dimulai dari jam 1 malam sekali waktu itu. Akhirnya bapak saya itu hilang. Mama saya hilang ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ia akan berjanji, ia akan menyelamatkan seluruh keluarga saya, terutama mama saya. Dan akhirnya ketika saya sudah tidak berada di dalam neraka atau lautan api itu, tiba-tiba saya itu keluar dari tempat itu. Dan akhirnya saya secepat kilat Bapak Ibu Saudara, saya keluar dari situ. Dan akhirnya Tuhan yang mengajak saya tidak ada pada waktu itu. Tuhan yang mengajak saya itu hilang tiba-tiba. Dan akhirnya saya diperlihatkan suatu 12 pintu kerajaan surga, di mana 12 itu sungguh ajaib, sungguh mulia. Dan kita suatu saat nanti, kalau Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, boleh setia sampai garis akhir. Artinya sampai Bapak Ibu meninggal dalam kemuliaan Tuhan, meninggalkan dunia ini dalam pertandingan akhir, Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara dijaminkan keselamatan itu masuk ke dalam surga. Tetapi kita harus mengerjakan kebenaran Tuhan setiap hari. Dan akhirnya saya bicara seperti ini, Tuhan, saya mau masuk ke tempat itu, tolong bukakan bagi saya. Dan suara itu berkata lagi kepada saya, tidak bisa, nak, bajumu sangat kotor, bajumu tidak layak untuk masuk ke tempat ini. Masuk yang namanya pintu kerajaan surga. Dan akhirnya saya pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, diberikan jubah yang sangat mulia, sangat ajaib. Tiba-tiba jubah itu tergantikan dari baju lama saya. Ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sangat terharu, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat. Saya melihat lagi ketika saya sudah digantikan jubah itu sangat mulia. Jubah itu tidak pernah ada di dalam muka bumi ini. Jubah itu ada waktu kita suatu saat nanti, ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di bumi ini, kita sama-sama, haleluya Tuhan, kita sama-sama suatu saat nanti kita akan pesta dalam kerajaan surga. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sangat terharu Bapak Ibu. Sekarang saya menceritakan, saya melihat lagi kemuliaan Tuhan sangat besar, kemuliaan Tuhan yang sangat ajaib yang saya boleh tahu. Dan akhirnya tiba-tiba pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka, dan akhirnya saya seperti anak pangeran, saya seperti anak raja pada waktu itu. Jubah itu besar sekali, jubah itu penuh dengan kemuliaan, diiringi dengan seluruh malaikat yang sangat ajaib, malaikat yang sangat mulia. Dan akhirnya saya jalan, karpet merah tergelar dari saya melihat seluruh jutaan umat manusia di situ, kecil sekali seperti manusia. Mereka memakai jubah dan mereka menyanyikan Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Yang memuliakan Allah,
ada para rasulnya Tuhan, dan ada lagi ini para martirnya Tuhan. Betapa mulia. 9 tahun yang lalu saya boleh berada di situ, Bapak Ibu Saudara, padahal saya bukan seorang Kristen lagi dahulu. Saya seorang Muslim, dan bapak saya seorang dari suku Minangkabau, Padang Kota, almarhum. Dan akhirnya saya diperlihatkan itu. Dan waktu itu saya melihat lagi trompet sangkakala bunyinya sangat merdu, seperti pangeran sedang berjalan ke dalam tahtanya. Tahta yang sangat luar biasa, tahta yang begitu mulia. Dan akhirnya Tuhan Yesus datang menghampiri pada waktu itu, datang kepada saya. Dia berkata seperti ini, selamat datang dalam kerajaanku. Haleluya. Hosana bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu kerajaan yang sangat ajaib. Itu kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat ketika kita sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suatu saat kita akan pesta ke sana, kita akan terbang ke sana sebagai pengantinnya Tuhan. Dan akhirnya di situ waktu pas Tuhan Yesus, Tuhan mengajak saya itu mengambil seperti ini, selamat datang di dalam kerajaan surga. Wah, saya sangat terharu, saya sangat luar biasa, saya sangat excited pada waktu itu. Dan akhirnya saya jalan, saya melihat banyak pohon, tapi pohon itu berhiaskan, berkilau-kilau emas, berlian, semua jalanan emas, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan terang benderang, sehingga yang tadinya saya ketakutan, saya memperoleh sukacita yang sangat hebat, sukacita yang tiada taranya, sukacita yang sangat ajaib, Ibu Saudara. Praise the Lord. Dan akhirnya pada waktu itu saya maju lagi, saya melihatkan banyak rumah, sekeliling saya, tapi di dalam sisi rumah itu saya lihat suatu istana yang besar, suatu ruangan dan tempat yang begitu luas sekali, tiada taranya luas itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya saya pas waktu saya di pelataran, saya berada lagi masuk dalam ruang pertama, sudah disambut oleh banyak malaikat. Malaikatnya sangat merinding pada waktu itu. Dan akhirnya pada waktu itu saya masuk lagi di ruangan kedua, dan saya melihat suatu meja yang sangat besar, meja yang sangat tiada taranya, dari ujung ke sana panjang sekali, bangku-bangku berada di situ, dan di situ ada roti, ada anggur, ada cawan yang begitu luar biasa, tapi ada singgasana yang besar. Dan itu kalau kita tahu, Ibu Saudara, itu adalah gambaran pesta dalam kerajaan surga. Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, nak, suatu saat nanti kita akan pesta di sini bersama dengan aku, bersama seluruh dengan umat-umatku. Kita akan merayakan kemenangan, keagungan, kejayaan. Di sini tempatnya kita akan merayakan. Dan akhirnya saya sangat kagum, saya sangat terharu pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya lagi saya jalan lagi. Saya melihatkan sesuatu lagi. Itu adalah seluruh malaikat Allah. Itu adalah seluruhnya umat-umat yang mau memuji nama Tuhan. Lagi-lagi saya mendengarkan Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Benar-benar ada, Bapak Ibu Saudara, suara itu. Semuanya memuji nama Tuhan. Semuanya sangat ajaib. Semuanya berpakaian putih, kilauan dengan emas, dengan berlian, batu-batu sangat mulia. Dan di situ saya diperlihatkan tahta. Tahta itu adalah ditempati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saya melihat suatu sosok, itu perempuan. Dia mengatakan kepada saya, Rio, aku adalah Maria. Aku adalah Maria. Aku adalah Maria. Dan akhirnya
Pada waktu itu saya sangat tersenyum melihat satu sosok perempuan itu. Jadi dia mengatakan dia Maria, dia berkerudung, rambutnya dimasukin dalam kerudung dan berjubah putih, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia di sampingnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan akhirnya, singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, saya pada waktu itu saya jalan lagi yang namanya tahta kemuliaan, singgasana yang sangat-sangat mewah, bermahkotakan. Dan pada waktu itu saya melihat mahkota itu sangat mulia, sangat yang saya mau pegang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya berkata seperti ini, Tuhan, kalau Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya akan mengikuti Engkau apapun itu. Saya akan menyerahkan seluruh tubuh saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk menemani Engkau. Saya akan terus jalan bersama Engkau Tuhan, kalau Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan akhirnya Tuhan itu mengatakan kepada saya, Rio, kamu tak usah takut. Suatu saat nanti kamu akan dikucilkan, kamu akan dihina, kamu akan dicaci maki, kamu akan diusir dari keluargamu. Tapi kamu jangan pernah takut. Aku sendiri adalah Allah yang sangat menyertai kamu. Allah yang akan membimbing kamu. Aku adalah Juru Selamat yang mau meneguhkan kamu. Kamu adalah anakku. Sontak saya sangat menangis. Tuhan, saya mau berada di sini. Saya tidak mau kemana-mana. Tidak, Nak. Rio, waktunya kamu akan pulang ke bumi untuk menyaksikan apa yang kamu pernah alami di sini. Kamu harus menceritakan kepada seluruh orang-orang bahwa kamu pernah melihat secara real. Saya ajak ke sini. Dan akhirnya pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya dipeluk oleh Tuhan Yesus. Itu pertama kali pelukan yang saya rasakan sangat indah. Ketika hidup kesendirian saya bisa memeluk Tuhan. Saya bisa bertahan dalam iman saya dicium pipi kanan dan kiri saya itu sungguh-sungguh tiada nilainya, karena saya bertemu face to face, berjumpa langsung dalam kematian saya seperti mati suri 5 jam. Dan akhirnya ketika itu juga tubuh roh saya dari atas sana masuk dalam tubuh saya. Pas banget jam 5 pagi saya baru bangun. Dan akhirnya saya bangun, saya mengatakan seperti ini, terima kasih Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah, saya akan menerima Engkau sepenuhnya, saya akan mengikuti Engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sedikit dari kesaksian saya ini, di mana pada waktu itu saya bisa menerima Tuhan Yesus dan saya dijumpai langsung kepada Sang Juru Selamat. Dan boleh Bapak Yusuf menampilkan akte bakti saya. Halo Pak Yusuf. Iya, kita tampilkan ya. Halo. Iya. Baik, mungkin agak gimana gitu ya. Bisa dengar. Dan akhirnya Bapak bisa dengar Mas Rio. Setelah saya, ya Pak. Halo. Ya, bisa dengar. Sebentar Pak, di suaraku nggak ada ya. Mas Rio. Halo Pak. Iya. Ada ya. Bisa dengar. Halo Mas Pak. Rio. Ya, saya Halo? dengar Mas Rio. Bisa dengar saya nggak? Sebentar Pak. Ini ada. Apa? Halo. Ya. Teman-teman lagi ada gangguan sinyal sedikit ya. Jadi nanti Mas Rio akan masuk kembali karena memang sinyal kadang-kadang suka nggak stabil ya. Jadi itulah sebuah karya Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang bukan hanya tertulis di dalam sebuah buku, tetapi dia adalah pribadi yang sangat nyata dan yang sangat real.
dan bisa dialami oleh banyak manusia, dan banyak manusia ini menjadi saksi buat banyak orang supaya kita bisa mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan dialah yang menyelamatkan. Ya baik Pak, mohon maaf. Oke, Mas Rio bisa dengar saya? Halo Pak. Ya, bisa dengar? Ya, Bisa Pak, dengar bisa. saya? Iya tadi iklan sedikit Mas ya Pak. Rio? Ya halo Pak. Ya, oke. Iklan Ya, sedikit. ya, ya. Tapi suara saya itu dengar nggak Pak? Dengar, saya dengar jelas, suaranya jelas sekali. Oke, siap Pak. Halo? Ya halo. Ya, itu surat baptisannya kami sudah tampilkan di layar ya. Ya Surat Bapak Ibu. baptisannya Mas Rio. Saya- Dibaptis tahun. Baik Bapak Ibu, ini saya boleh saksikan di mana Halo? kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di channel-channel di YouTube dari mana-mana, saya kan kesaksian kan sudah di mana-mana Bapak Ibu Saudara, dan mereka mengatakan saya itu bohong, saya itu bukan baptis tahun 2012, tetapi saya baru masuk Kristen dari tahun 2017, dan ini buktinya saya di akte baptisan saya itu foto waktu saya SD Muhammadiyah Bapak Ibu Saudara yang waktu di foto itu, dan itu tahun 2011. Baik Pak Yusuf, mohon jelaskan lagi. Ya. Ya, ya. Oke. Di situ bisa terlihat dengan jelas ya bahwa itu adalah akte baptisan daripada Mas Rio, yang mana setelah Tuhan menjumpai dia mengambil keputusan untuk dibaptis dan menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus. Oke? Oke, dan ini Masih ada lagi yang mau ditampilkan, Mas Rio? ya ini sebentar Pak. Dan ini saya lulus di tahun 2011, yaitu di Depok, YSD Muhammadiyah 4 Depok. Jadi kalau saya lihat ada sekali banyak orang-orang yang bilang kesaksian saya bohong, dan ini kesaksian saya real, dan itu saya lulusan dari SD Muhammadiyah 4 Depok. Ini bisa saya saksikan. Boleh ditampilkan waktu saya punya ijazah TK, Pak? Ya. Dan ini Ya, ijazah TK, oke. Ya, ini sudah ada di layar, ya. ya. Dan ini saya sudah dari kecil, saya dilahirkan secara Muslim. Saya seorang Padang, nama saya seorang Palembang. Dan ini secara jelas tidak direkayasa Bapak Ibu. Ini adalah dari ijazah TK ya, TK Islam Bapak Ibu Saudara, dari Jakarta Selatan. Saya dulu di Jakarta, ini aslinya, tidak di Karang-Karang Bapak Ibu, benar-benar dari Muslim. Dan ini sertifikat saya manasik haji dulu. Oke. Pak. Oke, saya akan lanjutkan setelah saya mengikuti Tuhan. Bagaimana saya akan jelaskan sudah saya mengikuti Tuhan, bagaimana sampai saya 9 tahun ini hanya suatu kemuliaan Pak. Saya akan jelaskan lagi ya Pak, oke? Ya, Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, terima kasih kalau sampai boleh tetap setia di jamnya 1 jam. Kalau boleh tadi ada iklan-iklan sedikit, mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin karena sinyal atau suara-suara yang agak mendengung, atau karena tadi ada telepon masuk juga. Jadi saya mohon dimengerti, mohon dipahami bahwa saya pakai handphone, jadi ada terkendala sedikit saja. Anggap saja itu iklan. Baik. Dan pada waktu itu, ketika saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan neraka, saya mengalami yang namanya penganiayaan Bapak Ibu Saudara. Saya mengikut Tuhan Yesus itu nggak gampang. Mengikuti Yesus itu ada bayarannya. Mengikuti Yesus itu harus sangkal diri, harus memikul salib. Tetapi Tuhan telah menguatkan saya di ayat Mazmur yang pasal ke-126 ayatnya ke-6 demikian firman Tuhan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu yang saya imani. Dan pada waktu itu saya menceritakan semua pengalaman saya kepada seluruh keluarga saya.
di mana mereka sangat kebingungan waktu saya menjadi seorang Kristen pada tahun ke-1, di mana mereka berusaha mengembalikan saya ke ajaran Muslim, di mana saya harus mualaf sekitar sudah 2-3 kali. Saya dibawa ke ruqyah, saya dibawa doa, saya sampai dibawa ke papaya. Dan paman saya itu orang Padang, dan paman saya seorang ustaz. Dia menerawang saya dan dia berbaca doa kepada Tuhan yang diimaninya. Dia berkata seperti ini kepada mama saya. Rina, nama saya namanya Rina. Kamu jangan usik anakmu itu. Memang dia sudah masuk Kristen. Tetapi ada satu sosok berjubah putih yang tidak bisa dikalahkan di dalam dirinya. Jangan pernah kamu usik. Cuma kamu mau bawa ke dukun atau kemana-mana ke Ustadz Habaib untuk mendoakan dia. Dan akhirnya itu gagal semua dari ibu bapak ibu. Sampai sekarang banyak dulu saya melihat santet, saya melihat peluh. Itu dikirim tiba-tiba ke rumah saya. Pakunya besar, bernanah. Saya bilang dalam nama Yesus, saya serahkan tubuh saya serahkan jiwa saya ke dalam tangan Tuhan. Ketika saya dalam nama Yesus, enyahlah engkau iblis, saya tengking, itu hilang pada ibu. Dan satu dua kali, saya melihat waktu saya di Jakarta Timur, waktu dulu saya SMP, waktu itu saya sudah diusir dari rumah, saya melihat ulat dari langit-langit rumah saya. Tapi ulat itu nggak bau, dan ulat itu ada di malam Selasa, dan ada di malam Jumat pada waktu itu. Tapi ulat itu jatuh. Ulat itu jatuh waktu saya memakai minyak urapan. Minyak urapan adalah minyak dari kesukaan Allah. Itu di ayatnya di Wahyu 6 ayat 6, bisa dibaca di rumah masing-masing. Dan akhirnya, tapi ulat itu tidak pernah jatuh ke badan saya. Dia hanya jatuh ke lantai, dan dia tidak jatuh ke bantal saya, dia tidak jatuh ke dalam kasur saya. Betapa keajaibannya Tuhan, saya bisa dilindungi seperti itu. Dan itu saya kedemikian kali, dan akhirnya saya ciprati dalam nama Yesus, kuhancurkan setiap kekuasaan kegelapan, mau di dalam bumi, mau di dalam kuasa manapun, di dalam udara, kami hancurkan, kami patahkan, kami usir dalam nama Yesus, kembali ke asalnya.